Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Oktavia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Manajemen Law Firm yang dibina Ibu Tinu Dwi Cahyani akan mempresentasikan terkait dengan tugas bisnis plan, yaitu menyusun law firm. Langsung saja kepada presentasi. Yang pertama, law firm yang saya susun ini berjudul Risna and Partner Law Firm. Tentang law firm ini yaitu merupakan sebuah firma hukum yang berkedudukan di Kota Malang, tepatnya di Jalan Raya Tlokomas nomor 150. Bergerak di bidang layanan hukum yang memberikan pelayanan baik di litigasi maupun non-litigasi, dalam bidang pidana, perdata, bisnis, maupun bidang tata usaha negara. Untuk sejarah dari Risna and Partner ini, yaitu didirikan atas prakarsa saya sendiri, yaitu Risna Oktavia, bekerja sama dengan beberapa partner yang memiliki profesi yang sama, yaitu sama-sama advokat, sehingga berusaha untuk mencari solusi dalam berbagai permasalahan hukum yang sedang dialami oleh masyarakat. Selanjutnya, yaitu visi dan misi dari Risna and Partners. Visi dari Risna and Partners adalah berdedikasi menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan misinya adalah memberikan pelayanan hukum yang baik kepada seluruh masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana membantu menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dan yang ketiga adalah menyelenggarakan penyuluhan hukum sebagai sarana menambah pengetahuan hukum bagi masyarakat. Dan bisnis lain ini juga ada tujuan dari Risna and Partners, yaitu memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi, serta memiliki peran aktif sebagai penegakan hukum yang adil di Indonesia. Selanjutnya yaitu terkait dengan struktur organisasi. Untuk founder sendiri atau pendiri dari law firm ini adalah saya, Risna Oktavia, sedangkan di bawahnya ada direktur operasional, direktur keuangan. Untuk direktur operasional yaitu Effendi, untuk direktur keuangan yaitu Ainun. Di bawahnya sendiri ada advokat yang dibagi atas bidang keahliannya masing-masing, yaitu advokat perdata, advokat pidana, dan juga advokat bisnis. Nah, di bawah advokat tersebut juga ada beberapa advokat, yaitu advokat partner yang fungsinya adalah membantu advokat-advokat terutama di dalam bidang keahliannya dalam melaksanakan kegiatan di law firm. Selanjutnya adalah job desk. Job deskripsi setiap yang pertama yaitu founder. Untuk founder sendiri yaitu pendiri dari firma hukum, sekaligus mengontrol dan mengevaluasi jalannya seluruh kegiatan firma hukum. Yang kedua adalah direktur operasional. Direktur operasional ini merupakan bawahan langsung founder, yaitu mengelola kegiatan operasional kantor hukum, mulai dari peralatan, staf administrasi, kemudian staf lainnya yang di bawahnya mengelola kerjasama firma hukum dan juga agenda yang dilakukan oleh firma hukum serta hal-hal yang berkaitan dengan operasional lainnya. Kemudian ada direktur keuangan. Direktur keuangan yaitu memiliki tugas atau job deskripsi mengelola kegiatan keuangan firma hukum yang terdiri atas pemasukan dan pengeluaran firma hukum. Dan yang terakhir adalah advokat. Di sini advokat memiliki job desk memberikan layanan hukum serta menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Di sini advokat juga bekerja sama dengan advokat partner di luar firma. Kemudian selanjutnya ada agenda dari Risna and Partner. Ada 4 agenda penting yang selalu dilaksanakan.
Yang pertama adalah penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Risna & Partner dalam periodik atau secara periodik yang dilaksanakan 2 bulan sekali. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan kepada masyarakat luas, dan untuk tempat dilaksanakan penyuluhan hukum ini sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Yang kedua adalah penelitian dan publikasi hukum. Sebagai salah satu firma hukum, maka penelitian dan publikasi hukum ini tentunya penting untuk dapat mengetahui permasalahan hukum terkini serta berbagai macam peraturan perundang-undangan yang baru dan isu-isu hukum yang terbaru. Dan yang ketiga adalah bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga penegakan hukum. Firma ini merupakan salah satu lembaga penegakan hukum, sehingga adanya firma ini dan berlangsungnya firma ini perlu adanya kerjasama, terutama dengan berbagai lembaga lain penegakan hukum. Yang terakhir adalah pelatihan hukum. Pelatihan hukum ini diberikan kepada beberapa pihak yang merasa perlu adanya pelatihan hukum. Selanjutnya adalah layanan dari Risna & Partner. Ada beberapa layanan yang disediakan di dalam bisnis plan ini. Yang pertama adalah konsultasi hukum. Tentunya sebelum partner akan melalui berbagai pendampingan seperti litigasi dan non-litigasi, maka konsultasi hukum itu merupakan hal yang pertama dilakukan. Dan kemudian baru melakukan pendampingan, baik pendampingan hukum secara litigasi di dalam melalui persidangan maupun non-litigasi di luar persidangan. Selanjutnya ada legal drafting, ada hak kekayaan intelektual, ada bantuan hukum, terutama bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan ada layanan mediator. Jadi selain ada advokat di sini, firma kami juga menyediakan mediator yang dilatih secara khusus untuk menangani permasalahan yang membutuhkan mediator di dalamnya. Selanjutnya yaitu kerjasama Risna & Partner. Kerjasama yang dilakukan oleh Risna & Partner digunakan untuk memudahkan firma hukum dalam mengelola dan melaksanakan kegiatannya. Yang pertama, kerjasama tentunya dilaksanakan dengan pengadilan. Pengadilan setempat, baik pengadilan Kota Malang, pengadilan Kabupaten Malang. Dan yang kedua adalah kejaksaan. Kejaksaan Negeri Malang, Kejaksaan Kabupaten Malang, dan yang terakhir Kejaksaan Kota Batu. Yang ketiga yaitu kantor notaris. Dan yang keempat adalah organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum. Yang terakhir adalah bidang hukum. Advokat Risna & Partners memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah di bidang litigasi, yaitu jalur penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Yang kedua adalah jalur non-litigasi atau jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bisa melalui mediasi, konsiliasi. Dan yang ketiga adalah pendampingan klien sebagai mediator atau kuasa hukum yang dibutuhkan oleh klien. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.